Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika gelar sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait persetujuan lingkungan kepada sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah pada Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022 di Hotel Grand Tembaga, Timika. Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri Farid Muhammad, yang merupakan Kasibdit Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan dari Direktorat Pencegahan Dampak Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Untuk materi sosialisasi yang disampaikan Farid, meliputi AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, Sistem Perizinan Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syahrial, saat ditemui awak media, menyampaikan sebelumnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dulu kan ada Undang-Undang 32 tahun 2009 ya, tentang penyelenggaraan lingkungan, pengelolaan dan lingkungan, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan. Itu kan dengan ada Undang-Undang Omnibus Law yang nomor 11 2020 itu kan semua disederhanakan. Tindak lanjut kepada undang-undang itu, Undang Cipta Kerja itu, maka Kementerian Kehutanan menerbitkan PP ini. Ya, pemerintah melakukan PP ini, PP nomor 22 tahun 2021. Itu tujuannya hanya untuk lebih mempermudah iklim usaha, supaya iklim usaha itu lebih mudah, tidak berbelit-belit, dan intinya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk bisa melakukan perizinan lingkungan hidup. Syahrial juga mengungkapkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law dan adanya pasal-pasal yang dihapus sebelumnya dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka sosialisasi tersebut dianggap penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu perlu ada kesepahaman antara teman-teman penyelenggara perizinan pemerintah dan pelaku usaha itu sendiri, supaya di dalam pelaksananya tidak lagi banyak peraturan-peraturan yang kesannya mempersulit, bukan mempersulit sebetulnya, mungkin ribet lah ya. Ini bukan hanya di lingkungan, begitu juga di sektor lain. Di sektor kehutanan juga begitu. Jadi mereka membuat satu peraturan yang merangkum semua peraturan-peraturan yang terdahulu. Kalau memang ada peraturan yang dianggap bertentangan, berarti akan gugur. Tetapi kalau dia tidak bertentangan Undang-Undang Cipta Kerja atau PP ini, dia berlaku terus. Intinya saja bahwa ini adalah undang diciptakan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha untuk melakukan perizinan. Ini di situ sebenarnya. Selain itu, Ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Winnie Matulesi, menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan tersebut guna membina penanggung jawab usaha yang berpotensi dengan tujuan diharapkan agar dapat melaksanakan semua ketentuan dalam proses perizinan dan pengawasan. Kata Winnie, untuk biaya kegiatan tersebut dibebankan kepada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun 2022. Ia menambahkan, peserta kegiatan berjumlah 75 orang terdiri dari OPD terkait pemeriksa dokumen lingkungan hidup sebanyak 11 orang, pelaku usaha sebanyak 44 orang dan dari Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 20 orang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Mimika Wilemna. Pada sambutan Bupati yang dibacakan oleh Wilemna, Bupati berharap agar peserta yang hadir dan merupakan pelaku usaha agar dapat mengikuti kegiatan dapat memahami dan mengimplementasikan dalam melaksanakan usaha. Dan dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sosialisasi peraturan pemerintah RI nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, saya nyatakan dibuka dengan resmi.
Sekian dan terima kasih. Eme Yawari.